Halo guys, welcome back to my channel. Perkenalkan, nama saya Yohana Baransano. Saya adalah mahasiswa teknik sipil. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan beberapa materi yang akan saya rangkum pada mata kuliah Mekanika Tanah 2. Yang pertama yaitu distribusi tegangan, yang kedua yaitu konsolidasi, yang ketiga yaitu penurunan, yang keempat yaitu tekanan tanah, yang kelima yaitu kapasitas dukung tanah, dan yang keenam yaitu stabilitas lereng. Sebelum saya lanjut, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe serta bunyikan lonceng notifikasi. Berikut ini adalah materi yang akan kita bahas bersama pada pembahasan kali ini. Yang pertama distribusi tegangan, yang kedua konsolidasi, yang ketiga penurunan, yang keempat tekanan tanah, yang kelima kapasitas dukung tanah, dan yang keenam yaitu stabilitas lereng. Distribusi tegangan dalam tanah mengacu pada cara beban yang diterapkan pada permukaan tanah menyebar dan terdistribusi ke dalam massa tanah. Beban ini bisa berasal dari berbagai sumber seperti bangunan, jalan raya, atau beban alami seperti pada tanah sendiri. Pemahaman mengenai distribusi tegangan sangat penting dalam perencanaan dan desain fondasi bangunan, stabilitas lereng, dan berbagai masalah teknik sipil lainnya. Mengapa distribusi tegangan itu penting? Karena sebenarnya bahwa distribusi tegangan ini dia akan mempengaruhi pada kestabilan bangunan, desain fondasi, stabilitas lereng, dan juga perencanaan jalan raya. Metode analisis distribusi tegangan itu ada 3, yaitu metode grafik, metode analitik, dan metode numerik. Dan kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi tegangan yaitu jenis beban, sifat tanah, kedalaman, dan geometri beban. Berikut adalah topik yang terkait dengan distribusi tegangan, yaitu yang pertama teori Boussinesq, konsolidasi tanah, tekanan lateral, dan kuat geser tanah. Oke, yang kedua kita akan bahas tentang konsolidasi. Jadi konsolidasi tanah adalah proses penurunan volume atau berkurangnya rongga pori pada tanah jenuh akibat pembebanan. Proses ini terjadi karena air tanah jenuh, air diberi beban, tekanan air di dalam pori-pori tanah akan meningkat. Akibatnya air yang berada dalam pori-pori tanah akan tertekan keluar secara perlahan sehingga volume tanah pun menyusut. Mengapa konsolidasi tanah itu penting? Ya, jadi alasan penting konsolidasi tanah adalah 1. Penurunan tanah, 2. Stabilitas bangunan, dan 3. Waktu pembangunan. Proses konsolidasi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain yang pertama jenis tanah, 2. Besar beban, dan 3. Waktu. Terdapat 2 jenis konsolidasi tanah, yaitu konsolidasi primer dan konsolidasi sekunder. Pengaruh konsolidasi tanah terhadap bangunan yaitu retak pada dinding dan lantai, miringnya bangunan, kerusakan pada pondasi, dan kerusakan pada utilitas bawah tanah. Untuk mengatasi masalah akibat konsolidasi tanah, maka dilakukan beberapa cara, yaitu perbaikan tanah, penggunaan pondasi dalam, dan preloading. Yang berikut merupakan penurunan. Penurunan tanah adalah pergerakan vertikal tanah ke bawah akibat adanya beban yang bekerja di atasnya. Beban ini bisa berasal dari bangunan, timbunan tanah, atau beban alami lainnya. Penurunan tanah merupakan fenomena yang sangat penting dalam bidang teknik sipil, khususnya dalam perencanaan fondasi bangunan. Mengapa penurunan tanah itu penting? Karena memiliki implikasi yang sangat penting dalam bidang teknik sipil, antara lain kerusakan bangunan, kerusakan utilitas, dan perubahan tata guna lahan. Oke, yang berikut yaitu tekanan tanah. Tekanan tanah adalah gaya persatuan luas yang diberikan oleh tanah pada suatu bidang atau struktur yang tertanam di dalam tanah. Konsep ini sangat fundamental dalam bidang teknik sipil, khususnya dalam perencanaan fondasi, dinding penahan tanah, dan struktur tanah bawah lainnya. Mengapa tekanan tanah itu penting? Karena pada perencanaan fondasi, dinding penahan tanah, dan juga struktur bawah tanah, kita harus mengetahui gaya apa yang terjadi persatuan luas yang diberikan oleh tanah. Adapun faktor yang mempengaruhi tekanan tanah yaitu yang pertama ada jenis tanah, 2. Kedalaman, 3. Kondisi air tanah. Materi yang berikut yaitu kapasitas dukung tanah. Kapasitas dukung tanah adalah kemampuan suatu tanah untuk menahan beban tanpa mengalami kegagalan atau penurunan yang berlebihan. Sederhananya, ini adalah seberapa kuat tanah dapat menopang bangunan atau struktur yang didirikan di atasnya. Mengapa kapasitas dukung tanah itu penting? Karena jika sebuah bangunan didirikan di atas tanah yang tidak memiliki kapasitas dukung yang memadai, maka akan dapat terjadi penurunan pondasi, retak-retak pada struktur, dan juga reruntuhan pada bangunan. Adapun faktor yang mempengaruhi kapasitas dukung tanah yaitu jenis tanah, kadar air, kerapatan tanah, kedalaman tanah. Pembahasan yang berikut yaitu stabilitas lereng. Stabilitas lereng adalah suatu kondisi di mana lereng tanah atau batuan dalam keadaan seimbang dan tidak mudah runtuh atau longsor. Dengan kata lain, kekuatan geser tanah atau batuan cukup kuat untuk menahan gaya-gaya yang bekerja padanya. Mengapa stabilitas lereng itu penting? Karena yang pertama yaitu keamanan, lingkungan, dan juga perencanaan pembangunan.
Faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas lereng yaitu sifat tanah, 2 kemiringan lereng, 3 curah hujan, 4 vegetasi, 5 aktivitas manusia, dan 6 gempa bumi. Dan metode yang terakhir adalah metode analisis stabilitas lereng yaitu metode irisan, metode Frenius, dan metode limit equilibrium. Oke guys, jadi itu merupakan rangkuman materi dari pokok bahasan yang telah kita pelajari bersama pada mata kuliah Mekanika Tanah 2 tentang distribusi tegangan, konsolidasi, penurunan, tekanan tanah, kapasitas dukung tanah, dan juga stabilitas lereng. Jadi semua pokok bahasan yang ada itu sangat penting dalam dunia teknik sipil, khususnya pada saat kita merancang sebuah bangunan yang mana bangunan itu ada di dalam tanah maupun berada di atas tanah. Terima kasih, semoga bermanfaat ya.